Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Albana TV, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Krisna Budi Utama di channel Albana TV. Dan sebelum kita mulai perbincangan kita pada hari ini, kita minta kepada seluruh Albana TV untuk bisa menyebarluaskan channel ini dengan subscribe dan juga jangan lupa untuk share kepada rekan-rekan dan saudara-saudara yang lain. Sahabat Albana TV, siang hari ini atau hari ini kita akan berbincang dengan seseorang yang juga sangat-sangat luar biasa kembali yang kita hadirkan di podcast Albana TV. Dan sekarang kita kehadiran tamu jauh-jauh dari Lampung Tengah. Langsung saja kita sambut kehadiran Kiai Haji M. Suyono SPDI MM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Ustadz atau Kiai biasanya. Yai ya? Iya. Kabarnya sehat Yai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini dalam rangka apa nih? Jauh-jauh datang dari Lampung Tengah, dari Wates ya, Iya. Yai? Ke Bandar Lampung nih. Iya, pertama kita silaturahmi. Silaturahmi ya. Dari Albana ini. Ya udah pernah kenal tapi udah lama tidak ketemu, jadi Iya. udah bisa silaturahmi. Alhamdulillah ya, akhirnya hari ini bisa ketemu juga dengan saya nih. Iya. Alhamdulillah. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Iya. Ya Pak Yai, mengenai perjalanan hidup Yai yang Iya. setelah saya dapat informasinya banyak sekali hal-hal inspiratif yang kita bisa bagi kepada sahabat Albana TV Iya. yang mungkin ini juga bisa menularkan atau memberikan inspirasi baik untuk sahabat Albana TV. Iya. Dan Insyaallah. karena kita baru ketemu hari ini, sekalian kita kenalan Yai. Iya. Ya kan? Mungkin juga banyak dari sahabat Albana TV yang ingin lebih kenal pada Yai. Walaupun mungkin ada banyak juga yang sudah kenal ya. Iya. Mungkin dipersilakan pada Yai untuk bisa memperkenalkan diri Yai. Terima kasih, Mas Krisna. Mas Krisna. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Pemirsa Albana TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara dari Albana TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini saya dari Lampung bisa silaturahmi ke Albana TV, bisa ketemu dengan semuanya. Pertama saya perkenalkan, saya Kiai Haji Muhammad Suyono SPDI MM, pengasuh Pondok Pesantren Rodul Jannah Sidokerto, Kecamatan Bumirat-Tunuban, Kabupaten Lampung Tengah. Alhamdulillah ini bisa silaturahmi untuk berbincang-bincang dengan Albana TV pada siang hari ini. Masya Allah. Iya. Kalau tadi Ustaz sampaikan bahwasannya sebagai seorang pembina di Pondok Pesantren Rodul Jannah. Iya. Nah, dan kalau saya baca profilnya sepintas, Pak Yai ini basicnya adalah memang seorang pendidik ya. Iya. Bisa diceritakan Pak Yai, kalau misalkan latar belakangnya Pak Yai, pendidikannya mungkin, ya kan? Kok bisa buka pondok gitu kan? Iya. Apakah memang dari pondok pesantren juga atau seperti apa? Iya, Bisa diceritakan sedikit ya? Bisa. Terima kasih. Jadi kami pendidikan dari SD. Kami dilahirkan tahun 1963. Kemudian tamat SD tahun 77, kemudian MTS, kemudian PGA tahun 84, kemudian kuliah di IAIN waktu masih program sarjana muda tahun 88. Iya, masih ada sarjana muda ya. Iya. Nah, kemudian daftar di PNS diangkat tahun 88. 88 langsung jadi guru SD. Guru SD 88. Iya. Di Lampung Tengah. Waktu itu masih jadi satu, Lampung Tengah, Lampung Timur, kemudian Metro. Belum ada metro ya? Belum. Iya. Masih Lampung Tengah. Masih Lampung Tengah ya. Iya. Jadi diangkat di Gunung Sugih. Oke, ya. Nah, kemudian tahun 88, 89 saya hijrah dari
Batanghari sekampung. Oh, dari sekampung awalnya? Iya, sekampung Lampung Timur itu. Kemudian di Lampung Tengah, ngajar di sana. Nah, kemudian memang dari semenjak bujang, kami itu diikuti oleh santri yang ngaji ke kami. Oh, jadi memang banyak yang belajar ngaji dengan Pak Yai ya? Betul, dari dulu, dari saya masih bujang. Saya nikahkan tahun 87. Oke. Kemudian pindah itu sudah punya anak satu di Gunung Sugih. Nah, kemudian di Gunung Sugih pun anak-anak yang ngaji itu sangat banyak sekali di kami itu. Yeah. Sampai ada yang di istilahnya ngaji ngalong, Mas. Oh, ngaji ngalong. Iya. Jadi ngalong, jadi saya di perumahan dengan istri. Anak yang ngaji ngalong itu ada ratusan. Masya Allah. Ya, kalau yang putri tidur di rumah, kalau yang putra di masjid. Itu belum punya pondok ya? Belum. Baru ngaji biasa aja? Iya, itu ngalong sudah. Masya Allah. Udah ngalong. Ya, jadi generasi kami sudah banyak yang jadi. Nah, kemudian tahun 2007. Terus kami niat untuk mendirikan pesantren. Tahun 2007? Iya. Karena tahun 2000 itu anak saya yang pertama dan yang kedua itu saya pondokkan. Oke. Iya, jadi tahun 2007 mulai mondok. Itu berarti SMP atau SMA? SMP. Anak SMP dengan yang SD. SD sama? Dua-duanya mondok semua. Iya. Nah, kemudian tahun 2007 saya buka ngaji lagi, ngalong lagi. Itu kan sempat berhenti waktu itu, Mas. Betul. Berapa tahun? Berhenti nggak ada ngalong itu sekitar mungkin ada 10 tahunan. Oh, 10 tahun. Kenapa waktu itu yang bikin berhenti itu? Saya generasinya sudah banyak, saya wakilkan generasi dan juga saya semakin agak repot gitu ya. Tapi ternyata hasilnya kurang memuaskan. Jadi saya buka lagi. Oh, jadi bersama dengan Pak Yai ngajar di SD, kegiatan untuk ngajinya tetap jalan ya? Tetap jalan terus. Masyarakat sambil bina-bina risma, bina pengajian ibu-ibu. Betul. Itu banyak sekali. Oh, oke. Jadi memang sudah cukup lama ya, maksudnya membantu untuk kegiatan dakwah ini ya. Iya, betul. Sehingga akhirnya tahun 2007 ngalong lagi. Ya, ngalong lagi itu udah nggak tertampung, banyak lagi. Akhirnya dari tahun 2008 baru buka pesantren. 2008 buka pesantren. Iya. Apa sih momentum yang menguatkan Pak Yai ini dari perjalanan sekian tahun, banyak yang belajar dengan Pak Yai, bahkan juga sudah ada yang jadi mungkin pengajar dan sebagainya. Terus mengazamkan diri atau meniatkan diri beserta istri tentunya untuk membuat pondok, Pak. Apa sih sebenarnya? Ya, alasan kami pertama karena kalau kita hanya ngaji bimbing anak-anak yang nggak di pondok itu hasilnya kurang, Mas. Kurangnya karena mereka ngaji setelah pulang kita kan nggak bisa mantau. Betul. Tapi kalau udah di pondok sudah mukim itu sudah kita bimbing siang malam bertahun-tahun. Iya. Dan juga memang anak kami tahun 2000 itu mondok, tahun 2007 ngalongnya sudah banyak yang ngaji. Terus anak saya selesai, kemudian kuliah di Jakarta, saya tarik ke Lampung. Kemudian bantu saya untuk ngajar ngaji. Pondoknya sudah mulai jalan 2008. Itu mulai berdiri pondok pesantren. Kemudian pertama berdiri itu santri sanawiyah itu masih 12. Baru 12. Nah, kemudian ada yang mau mondok di situ aliyah, tapi belum buka aliyah. Mau keluar dari rumah, dari pondok, tapi saya nggak izinkan, hanya saya dirikan juga aliyahnya. Oke. Itu dari yang sanawiyah ke aliyah itu berbarengan atau setelah ada lulusan dari berbarengan? Barengan 1 tahun. Masya Allah. Jadi itu awalnya dari rumah atau memang sudah disiapkan bangunan untuk mereka tinggal dan juga belajar, Pak? Sudah ada bangunan. Jadi waktu ngalong itu sudah mulai kita buat asrama. Wah, jadi memang sudah mulai dirintis pada saat itu. Iya, betul. Berarti memang niatnya juga sudah cukup lama sebenarnya. Azam saya itu tahun 2000, saya serahkan anak saya di pesantren di Lampung. Itu saya udah ngomong dengan kiainya, Pak Yai tolong anak saya titipkan, saya dibimbing, dibina, nanti saya akan mendirikan pesantren. Sudah ada azam seperti itu. Jadi memang Pak Yai ini memang sudah cukup kuat sekali niatnya bahwasanya dia harus punya pondok, dan bisa memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar. Ditambah lagi dengan memang animo ataupun juga minat orang yang mau mondok itu sangat luar biasa ya, Pak Yai di sekitar. Alhamdulillah. Sampai awal 12 orang.
Ya. Nah, 12 aliyahnya ada 16, berarti 28 orang. Itu yang ngajar siapa awal? Berdua aja hanya istri dengan Pak Yai atau memang dari saya, istri, kemudian anak-anak saya. Anak-anak yang udah dari Jakarta saya suruh pulang kan. Pulang sambil kuliah ngelaju dari rumah. Okay. Kemudian dengan lingkungan yang ada. Jadi kita melibatkan orang-orang yang ulama di sekitar situ yang bisa membantu. Nah, itu membantu di situ untuk mengajar juga. Nah, untuk awal program apa sih yang ditawarkan pada saat itu ya, Pak Yai? Mungkin kan untuk awal mungkin, tapi kan Yai juga punya pondok punya basic pendidikan. Jadi mungkin sudah punya program apa sih yang ditawarkan pada saat itu kepada calon santri yang ada di sana gitu, Pak Yai. Jadi kami sudah punya program. Kami anak-anaknya kan kami pondokkan di Pondok Babul Hikmah, pondok modern. Jadi kami sudah mempunyai program untuk kami kembangkan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Anak saya kan yang satu itu alumni bahasa Arab, yang kedua bahasa Inggris. Masya Allah. Jadi alhamdulillah berjalan. Jadi jalan betul bahasa Arab bahasa Inggris selain kitab-kitab kuningnya. Nahwu sorofnya kitab kuningnya. Nah, itu tetap Pak Yai yang mengajarkan. Anak-anak juga. Anak-anak juga. Kita kan memang alumni pondok semua. Dan berarti sampai dengan sekarang Pondok Raudatul Jannah ini sudah berusia berapa tahun, Pak Yai? Sekarang sudah usia 13 tahun. Sudah 13 tahun. Berawal dari Pak Yai yang punya niatan membantu atau mengajarkan ilmunya dan ilmunya luar biasa, sekarang sudah 13 tahun. Dan sudah banyak ya. Alhamdulillah sudah banyak. Jadi memang grafik perkembangan menurut kami luar biasa. Kami bersyukur pada Allah dengan masyarakat yang percaya pada kami. Jadi setiap tahun grafiknya tuh naik terus. Jadi dari 28, 60, kemudian tahun berikutnya 90, tahun berikutnya 150. 200, 250, 300 sampai sekarang alhamdulillah 600 sudah. 13 tahun 600 santri. Itu pencapaian luar biasa dan yang pastinya adalah tanggung jawab yang luar biasa. Betul. Kita berpikir bahwasanya di dunia pondok pesantren banyak hal yang pasti harus kita sampaikan ke mereka ya Pak. Nah, untuk mencukupi dalam hal ini masalah pengajar. Ya kan? Bagaimana Pak Yai menyiapkan pengajar-pengajar untuk anak-anak yang ada di situ, Pak Yai? Jadi kami memang memanfaatkan termasuk alumni. Karena alumni kan dari jauh-jauh. Jadi santri kami itu memang dari seluruh Sumatera sepertinya ada. Oh, ada. Yang paling jauh Pak Yai? Dari Jawa ada, kemudian dari Palembang, dari Jambi, dari Riau. Yang mendominasi termasuknya dari Palembang Muara II. Oh, jadi dari Palembang Muara II. Dari Mesuji dan lain sebagainya. Nah, kemudian mereka yang jauh itu kan mondok setelah selesai 6 tahun kemudian kuliah. Tetap tinggal di pondok. Tetap tinggalnya di pondok. Terus sambil kuliah dari pondok ke metro. Jadi sekitar 13 kilo. Jadi tetap tinggal di pondok, dia sambil ngabdi sambil kuliah. Masya Allah. Nah sekarang yang alumni yang sudah jadi sarjana ada sekitar 40-an. Alhamdulillah. Jadi mereka sambil ngajar, sambil kuliah, sambil ngabdi. Nah, jadi untuk masalah administrasi dan yang bantu itu memang sudah saling kerjasama. Alhamdulillah. Jadi yang sudah selesai jadi sarjana langsung jadi ustadz di situ. Masya Allah. Dapat jodoh di situ, kita buatkan rumah di situ. Oh gitu ya Pak? Iya. Banyak yang sudah tinggal di situ, kita buatkan rumah di situ. Jadi ada komplek lah ya? Ada komplek perumahan untuk para ustazahnya. Betul, ustazahnya ada yang sudah rumah tangga, ada sekitar 10 orang yang sudah kita buatkan rumah di situ. Masya Allah. Kemudian sekarang memang sudah buat kampung muslim juga di pondok situ, di sekitar di belakang ya. Ada khusus kampung muslim yang untuk khusus ustadznya. Dengan masyarakat yang memang berminat untuk tinggal di komplek pondok sambil memakmurkan masjid. Betul. Ini luar biasa nih. Dari 13 tahun proses berjalan, banyak hal yang sudah Pak Yai lakukan untuk pondok khususnya dan juga untuk masyarakat dalam hal ini mengajarkan agama Islam, masyarakat agama Islam. Nah, maksud saya kalau begitu banyak orang yang percaya dengan pondok pesantren ini, apa sih sebenarnya produk unggulannya atau program unggulannya dari pondok pesantren Raudatul Jannah ini Pak Yai, sehingga orang tuh berbondong-bondong dari jauh, dari Jawa, dari Sumatera itu mau datang ke sana. Kan bisa dibilang tempatnya kan juga nggak terlalu juga dekat ya, betul. Yang lain.
Jadi kami memang merasakan bahwa mereka itu kita programnya kan Mas. Unggulannya kan bahasa Arab. Bahasa Arab. Dengan sekarang ada tahfidz. Tahfidz Quran. Tahfidz Quran. Ya. Jadi karena memang animo masyarakat ke tahfidz juga sudah mulai banyak yang mencari. Betul. Kita juga ada alumni-alumni yang sudah siap untuk hafidz. Ya. Jadi kita buka hafidz juga. Ya. Jadi mulai 2 tahun ini kita buka program tahfidz. Ya. Tahosus ada, reguler tahosus ada. Berarti ada 3 program ya Pak? Iya. Jadi reguler, kemudian tahosus reguler, terus tahosus. Bisa jelasin nggak masing-masing itu apa sih bedanya gitu? Ya, kalau yang reguler dia sekolah MTS atau aliyah sambil mondok belajar kitab kuning, pelajaran pondok biasa diniyah ya. Nah, kemudian target tahfidznya nggak ditarget berapa juz selesai. Ya. Tapi kalau yang tahfidz reguler itu ada target 1 hari minimal setengah halaman setoran. Setengah halaman setoran. Iya, yang tahfidz reguler. Yang tahosus 1 hari itu minimal 1 halaman. Minimal 1 halaman setor. Alhamdulillah ini berjalan 1 tahun setengah. Yang tahosus sudah rata-rata 15 juz mungkin. Alhamdulillah. Jadi antusias mereka seperti itu. Iya. Kemudian juga anak-anak memang kita program ya untuk harian Mas. Iya. Itu malam tahajud kita bangunkan. Iya. Jadi 3:30 lah. 3:30 udah kita bangunkan ya. Kita udah bangun semua, tahajud semua. Iya. Nah, kemudian kita juga yang bangunkan. Kemudian jamaah subuh. Habis subuh ya kemudian halaqah Quran. Iya. Kemudian siang duha, habis itu belajar. Kemudian dan seterusnya sampai malam sampai jam 9:30 termasuk siang sekolah, kemudian sore diniyah. Iya. Kitab kuningnya dan seterusnya. Ya alhamdulillah lancar. Jadi mereka juga di rumah karena memang kita tekan jamaah itu kalau terlambat memang kita hukum. Terlambat dihukum. Iya. Kalau saya pernah dapat cerita tuh dipukul tangannya atau gimana? Iya. Kadang ya pantatnya yang laki-laki kalau terlambat terlambat azan belum sampai ke masjid kena sanksi. Jadi harus berapa menit sebelum azan Pak? Iya, selama 15 menit kan sudah ada kumandang Al-Quran dibacakan. Oh, itu tandanya berarti harus bersiap-siap. Siap-siap, betul. Nah, kemudian azan sudah masuk masjid semua. Terlambat kena sanksi. Ada sanksinya. Kemudian kalau anak-anak yang ngerokok juga ya kena sanksi, digundul lah, disekor lah dan seterusnya. Masya Allah. Jadi emang kita terapkan ketat begitu. Iya. Bahasa juga kalau yang melanggar ya kita berikan sanksi. Betul. Sampai digundul, sampai terus sanksinya ada tetap. Nah kemudian anak-anak yang pada pulang gitu Mas di rumah ketika libur gitu ya. Mereka di rumah itu membawa kebiasaan yang dari pondok, sehingga mereka di rumah tuh sebelum waktunya sholat sudah dari masjid ngaji. Iya. Kemudian azan. Iya. Habis itu terus kemudian masyarakat tahu dari mana itu, pondok mana kan gitu Mas. Betul. Sehingga kan anak saya juga mau saya pondokkan ke sana. Itu promosi kita seperti itu. Betul. Ya memang kalau proses pendidikannya baik, insya Allah ke masyarakatnya bisa baik, sehingga membawa nama baik juga pondoknya sendiri. Iya, betul. Sehingga itu tadi seperti Pak I bilang, jadi promosi berjalan ya. Iya. Karena melihat hasil. Betul ya kan, karena masyarakat ini kadang-kadang sekarang agak berpikirnya kalau misalkan anak pondok pulang ke rumah kok nggak kelihatan ya kebiasaannya, jangan pondoknya kurang baik gitu. Betul, walaupun memang sekarang memang banyak godaannya luar biasa. Iya, betul. Menyikapi kondisi yang sekarang dengan banyaknya gangguan lah, bisa bilang gangguan baik di medsos segala macam. Pondok sendiri mengantisipasi itu seperti apa? Apakah memang membatasi sama sekali tidak boleh menggunakan gadget dan lain sebagainya, atau ada trik apa yang dilakukan pihak pondok sehingga bisa menjaga keberlangsungan kegiatan pendidikannya tetap baik Pak? Jadi memang kita ada aturan yang membatasi. Jadi anak santri itu nggak ada yang boleh bawa HP. Nah, kalau akan ada keperluan untuk menghubungi wali itu ada pada hari Jumat Mas. Setiap hari Jumat? Hari Jumat itu boleh, tapi berapa menit dibatasi. Hanya sekedar untuk memberikan informasi. Iya, memberikan kabar. Kadang hari Jumat kan libur kita. Hari libur ya Pak? Iya, hari libur kemudian bisa komunikasi dengan wali. Iya. Itu aja. Jadi kalau mereka bawa elektronik ya kena sanksi. Nah, saya nggak boleh sama sekali karena ya di pondok Mas. Nanti kalau bawa HP ya rusak. Pasti terganggu. Sudah banyak buktinya Pak. Jadi memang kedisiplinan dan ketegasan dan juga contoh langsung dari para ustazahnya ini memang menjadi modal dasar ya Pak. Iya, betul. Bagaimana Pak Yai sendiri menjaga atau mentarbiyah ustazahnya ini sehingga bisa konsisten atau komitmen dengan program yang sudah dicanangkan
dari pihak pondok sendiri? Ya. Jadi kami kan sering ada rapat, Mas. Ya. Rapat itu sebulan kadang 2 kali, dan kadang sewaktu-waktu itu kita kumpulkan para ustadz. Kemudian kita berikan bimbingan. Ya namanya ustadz juga masih muda ya, Mas. Kadang masih perlu bimbingan. Jadi terus kami bimbing, kami arahkan. Ustadz itu sebagai contoh teladan guru, digugu, ditiru, maka harus memberikan contoh. Maka itu selalu, sehingga bagaimana upaya kita agar supaya santri itu tidak mencontoh yang dikerjakan ya. Betul. Usaha kita seperti itu, selalu dibina guru ustadz-ustadznya juga. Ya, langsung sama Pak Yai. Iya, karena mayoritas alumni masih kita mudah untuk membimbingnya. Betul. Mereka masih merasakan bagaimana Ustadz menyampaikan itu dari dulunya ya. Jadi selain selalu mengingatkan melalui rapat, apakah ada kegiatan misalkan daurah untuk para ustadz-ustadzahnya ini sendiri? Karena kan pasti kita ingin punya kualitas yang semakin lama semakin baik ya. Otomatis itu bisa dicapai, salah satunya adalah melalui ustadz-ustadzahnya. Nah, itu ada nggak program itu? Ada. Jadi ustadz-ustadznya itu yang menambahkan pengetahuannya, memperdalam anak saya. Anak saya yang dari alumni pesantren S2 itu kan memang dia yang mengajarkan ustadz-ustadznya. Oke. Iya. Dari semua bidang. Dari semua bidang anak saya yang, kalau saya tentang umum. Tentang umum. Tentang umum. Anak siapa nama? Muhammad Fauzi Soleh. Fauzi Soleh, panjangnya Fauzi. Apa Ustadz Soleh? Panggilannya Fauzi. Fauzi ya. Nah, beliau yang memang menangani langsung ustadz-ustadzahnya, bagaimana mengupgrade kemampuan mereka. Itu beliau. Betul. Itu kalau masalah keilmuan, tapi kalau masalah ibadah, masalah muamalah, saya langsung. Tetap langsung Pak Yai. Iya. Ibadah muamalah langsung. Nah, saya dengar kan tadi juga sudah disampaikan Pak Yai di awal bahwasanya Pak Yai ini pengen benar-benar bagaimana investasi akhirat ini bisa terus berlanjut dengan melakukan investasi kepada anak-anak Pak Yai di mana mereka difokuskan untuk belajar salah satu di pondok, lalu dilanjutkan dengan S1, S2 yang memang berkaitan dengan kebutuhan pondok. Iya, betul. Nah, saya dengar juga ada yang di Mesir nih Pak Yai. Oh iya. Anaknya ada di Mesir, betul? Ada, betul. Iya. Jadi ceritanya gini, Mas, karena memang kami ingin bagaimana agar supaya lebih baik lagi, lebih maju lagi, maka anak kami yang kami kan anak empat, putra semua. Iya, cucu sudah 7. Masya Allah. Itu rezekinya udah lebih luar biasa lagi tuh ya. Alhamdulillah. Kemudian anak pertama diambil oleh Allah yang punya. Oh, sudah meninggal Pak Yai? Sudah meninggal 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Punya anak 4. Masya Allah. Masih banyak santri mulai datang itu. Lagi mulai repot-repot ya. Kemudian anak kedua itu S2 dari jurusan bahasa Inggris. Yang pertama kan bahasa Arab. Nah, ketiga ini memang kami punya azam, alhamdulillah bisa kami kirim ke Mesir. Mereka Hafiz Alim. Iya, Hafiz Alim. Dari produk kita juga. Iya. Dari pondok kita juga. Alhamdulillah kita kirim ke Mesir, sekarang tinggal 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Di Al-Azhar ya Pak? Di Al-Azhar. Nah, kemudian kami sudah punya azam memang akan mengembangkan dakwah melalui pesantren. Insya Allah kalau sudah pulang dari Mesir, tahun depan insya Allah pulang. Allah mudah-mudahan berikan kelancaran. Amin. Kemudian tahun berikutnya, berarti tahun 2023, itu kita akan ada pondok 2. Pondok yang kedua ya Pak? Pondok pondok 1 nanti akan pondok 2. Jadi untuk nanti anak yang pulang dari Mesir akan kita tanam di sana, karena santri kami sudah 600 kan, kalau menurut kami untuk pengawasan dan bimbingan seterusnya kami sudah cukup lah, udah banyak ya. Jadi akan kami kembangkan. Nanti akan kita buat lagi yang baru untuk anak yang kedua. Masya Allah. Kemudian anak yang ketiga ini, alhamdulillah tahun ini November ini berangkat anak yang keempat. Iya. Kemudian dengan alumni kita juga memang kemampuannya cukup lumayan, cukup bagus sih. Kalau mungkin kemarin itu daftar mungkin ada 10 atau lebih, mungkin bisa masuk semua. Berangkat semua ya Pak Yai. Tapi yang diakui ya. Iya. Jadi kemarin ini 4 alhamdulillah masuk semua. Masya Allah. Tahun ini berangkat, tahun ini 4 yang alumni Radul Jannah. Iya. Dan itu merupakan investasi jangka panjang. Iya, betul. Pondok pesantren ini ya, untuk meningkatkan kualitasnya. Iya, dan juga memang rencana anak-anak saya juga saya suruh ngerekrut. Jadi teman-teman yang dari Mesir itu silahkan untuk direkrut untuk bisa
bergabung di Radul Jannah. Masya Allah. Ini luar biasa, visinya sangat-sangat besar ya. Dan jadi nggak perlu ragu lagi kalau misalkan ada di antara sahabat Al-Bana TV yang mau bergabung untuk anaknya mungkin amin. Atau adiknya atau saudaranya bergabung di Radul Jannah. Amin. Ya Pak Yai. Dan kalau misalkan tadi disampaikan ini ada 600. Ya kan? 600 ini apakah memang semuanya full mereka yang umum atau ada juga program yang kita berikan kepada masyarakat yang memang kurang mampu Pak Yai? Karena kan juga banyak nih, ada orang-orang yang juga keinginannya besar, kemampuannya ada, tapi secara finansial kurang gitu Pak Yai untuk belajar. Ada nggak program untuk itu? Ada, cuman nggak kita siarkan secara nggak, cuman kalau anak yang memang nggak mampu, orang tuanya menyatakan Pak saya nggak mampu, tapi saya ingin anak saya mondok, tetap kita terima. Jadi nggak diambil biaya makan sama sekali. Nah kemudian anak yatim juga begitu. Yang apalagi yang nggak mampu, apalagi yang orang tuanya menyatakan saya nggak mampu Pak, saya titip, saya terima betul. Bukan nggak usah memikirkan biaya. Kemudian yang yatim piatu juga banyak. Jadi ada yang kita bantu itu mungkin sekitar ada hampir 75. Masya Allah. Yang memang kita sekitar 50 sampai 75 lah yang kita bantu. Apalagi anak yang memang nggak banyak model seperti itu Mas. Iya betul. Sebenarnya untuk target kita untuk bulanan kita juga nggak mahal sih. Berapa ya Pak Yai kalau boleh tahu nih? Untuk mondoknya dengan makannya dengan semuanya, sekolahnya, kemudian dengan seluruhnya itu 350 per bulan. 350.000. Iya. Makan 3 kali. Sudah makan 3 kali. Iya. Tidur di situ. Iya. Sekolah di situ. Iya. 350.000. Iya. Masya Allah ya. Kalau misalkan kita kita kaitkan dengan kondisi sekarang, 350.000 itu mungkin nggak dapat apa-apa ya Pak Yai. Tapi mungkin itulah keberkahan yang ada yang Pak Yai dapatkan dengan mendidik anak-anak itu ya, dengan keikhlasannya, dengan niat bahwasanya saya mengadakan ini memang untuk bagaimana meningkatkan kualitas dan memahamkan agama untuk mereka ya Pak Yai. Masya Allah, itu luar biasa. Itu di sini saya dengar paling murah. Karena sekolah-sekolah lain yang jangankan yang ini kan udah boarding nih di situ gitu kan. Nah, yang umum aja sekolah biasa juga sekarang sudah seperti itu angkanya kan. Jadi memang sangat luar biasa. Nah, Pak Yai, selanjutnya kalau misalkan kita bicara program selanjutnya, kan tadi salah satunya adalah akan membuka pondok kedua dari Radul Jannah. Apalagi program selanjutnya yang akan dilakukan oleh pondok Pak Yai sendiri gitu. Jadi masih sama programnya. Cuman akan kita buat yang lebih maksudnya apa ya? Kalau yang pertama itu kan biasa. Jadi yang kedua nanti akan kita buat yang enggak elit gitu. Agak lebih bagus ya. Lebih bagus. Jadi dari fasilitasnya, dari mungkin pelayanannya ya. Jadi memang akan kita buat yang lebih bagus. Yang kemarin kan memang sudah sih tidur juga di ranjang. Satu asrama itu sekitar 14 orang. 14 orang satu ruangan. Kemudian ruangan itu 7x7. Besar Pak. Kayak ranjang tingkat dan kasur ya. Nah sekarang akan kita buat susun. Nah kemudian programnya akan lebih ketat lagi. Nah kemudian biayanya mungkin akan kita tingkatkan dari yang sebelumnya. Menyesuaikan ya Pak. Betul, menyesuaikan. Mudah-mudahan program tersebut bisa terlaksana. Amin. Dalam artian dalam memperbaiki tidak hanya kualitas pendidikannya, tapi juga kualitas penunjang lainnya, seperti tempat asramanya, gitu kan, dan lain sebagainya. Harapannya kenyamanan itu membuat proses belajar mengajar ini bisa lebih baik ya Pak. Betul. Baik. Nah kalau misalkan ada pesan nih buat para jamaah atau juga pemirsa Al-Bana TV atau sahabat Al-Bana TV yang ingin mondok, ada apa yang pesan yang bisa dititipkan untuk mereka Pak Yai? Pesan kami mari kepada khususnya Al-Bana TV dan umumnya masyarakat muslim untuk lebih condong untuk memondokkan putra-putrinya. Karena sekarang lingkungan masyarakat kita sudah tahu sama-sama kita tahu pengaruh elektronik, pengaruh HP, pergaulan dan lain sebagainya. Itu sangat luar biasa. Kita sebagai seorang muslim seharusnya memang kita mencari solusi untuk kita masukkan ke pesantren. Bukan berarti orang tua nggak sayang dengan anak, justru sayang dengan anak. Insya Allah kalau dimasukkan pesantren akan aman. Memang bukan kami menjamin dari alumni pesantren itu sudah menjadi
pasti soleh tidak, tapi merupakan salah satu upaya, usaha maksimal sudah. Karena memang betul-betul di pesantren itu insya Allah terbimbing, terdidik betul untuk agama dan prakteknya kan begitu. Jadi kepada masyarakat Muslim, mari kita sama-sama sayang dengan putra-putri kita, itu amanah Allah yang diberikan kepada kita semua. Solusi saat ini yang memang menurut kami terbaik, salah satunya adalah di pesantren, di pondok pesantren. Memang berat di pondok pesantren untuk bisa pisah, tapi bahwa kita harus menyadari bahwa kita akan pisah dengan anak dan istri dan semuanya. Betul. Dan biayanya juga mungkin kalau dibanding dengan yang di umum itu juga masih mahal yang di umum. Belum nanti motornya, belum HP-nya, belum uang jajannya, belum rokoknya dan lain sebagainya kan Mas ya. Betul. Tapi kalau di pesantren itu insya Allah kan sudah tergantung kita yang akan mengelola. Harapan kami seperti itu, Islam. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang mau mendaftar atau bertanya mengenai pondok pesantren Rodotul Jannah ini bisa menghubungi siapa Pak Yai? Bisa menghubungi kami, tapi juga ada brosur sih sebenarnya, tapi ada brosur. Nah, tapi kalau untuk mungkin bisa akan pertama menghubungi kami dulu lah yang hafal nomor handphonenya. Ya, silakan disampaikan Pak Yai. Nomor teleponnya berapa? Ya, nomor telepon 0813 790 34190. Sekali lagi Pak Yai, biar sahabat Al TV biar tahu nih. Nomor telepon Pak Yai. 0813 790 34190. Itu nomor HP dan nomor WA. Jadi nanti untuk seluruh sahabat Al TV yang ingin bertanya mengenai pondok pesantren Rodotul Jannah bisa langsung menghubungi Pak Yai ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan penjelasan lebih rinci, lebih detail mengenai pondok pesantren tersebut. Jadi nggak ragu lagi nanti ketika memang mau mondok di situ sudah tahu apa yang mau dijalankan, anaknya siap atau tidak, tinggal dibawa ke sana ya Pak Yai. Baik, terakhir nih Pak Yai, kegiatan sekarang apa nih Pak Yai? Masih ngajar atau sudah pensiun? Saya masih ngajar, tahun 2023 Mei udah pensiun. Masya Allah. Jadi setahun lebih lagi lah ya waktunya yang mengajar pensiun. Jadi di samping saya ngelola pesantren, memang saya PNS. Satu tahun lagi udah fokus ke pondoknya. Iya. Jadi memang beliau juga seorang PNS dan juga dan kebetulan seorang pengajar ya Pak ya. Iya. Dan ngajarnya di depan pondok. Iya betul. Depan pondok betul. Benar-benar persis depan pondok ya Pak ya. Iya. Masya Allah ya. Jadi para sahabat Al TV, hari ini tamu kita sangat luar biasa. Kalau misalkan dilihat prosesnya dari awal, beliau adalah seorang guru ya. Kemudian ternyata banyak sekali masyarakat yang percaya sama beliau. Anak-anaknya mau belajar ya Pak Yai waktu itu mengawalinya, sehingga akhirnya terbesit keinginan untuk membuat pondok, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang 13 tahun sudah ada 600 santri dan santri waktu. Lokasi sudah hampir 4 hektar. Lokasi 4 hektar. Kalau tadi saya tanya setiap tahun bangun, setiap tahun belanja tanah. Masya Allah. Itulah keberkahan dan rezeki yang Allah berikan ya. Iya, betul. Mudah-mudahan Pak Yai selalu sehat. Amin. Keberkahan dalam menjalankan kegiatannya, dalam didik anak-anak ini sangat luar biasa Pak Yai. Mudah-mudahan saya juga bisa mengikuti jejaknya Pak Yai. Amin. Iya kan? Insya Allah kapan ada waktu kita ketemu lagi. Dan saya bisa bersilaturahmi ke pondok ya Pak Yai. Boleh ya? Sangat ditunggu. Alhamdulillah. Insya Allah. Baik, kalau begitu nanti ya Mas, tanggal 17 kan penjemputan santri. 17 Desember? Iya. Itu hari Jumat, rapat wali santri, malamnya ada Habib Umar yang akan berselawat di pondok. Masya Allah. Jadi itu nanti luar biasa itu. Ramai sekali. Jadi pas malam Sabtu. Pas malam Sabtu tanggal 17 malam Sabtu ya. Itu penjemputan santri kan mau liburan. Sekalian dengan ada Habib Umar yang hadir untuk berselawat di sana. Masya Allah ya. Ini juga undangan buat para sahabat Al TV ya yang mau hadir. Boleh. Silakan ya. Ini sudah undangan terbuka, Masya Allah. Baik Pak Yai, terima kasih atas undangannya dan terima kasih juga atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa bertemu lagi, berbincang dari sisi yang lain lagi mengenai dunia pondok dan lain sebagainya. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Kepada sahabat Al TV, demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Yai. Mudah-mudahan ini memberikan banyak manfaat, memberikan ilmu, dan juga buat yang sedang mencari-cari pondok,
ini bisa menjadi salah satu referensi tempat anaknya dipondokan. Amin. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.